Halo, selamat datang di Sky. Jadi, buat teman-teman yang baru gabung atau baru melihat video saya ini, jadi channel saya ini Sky Hope adalah channel lebih ke arah vlog terbang saya menggunakan drone Vimy X8 Mini ya, karena memang yang saya punya hanya Vimy X8 Mini untuk saat ini. Nah, di sini video ini ya, saya sedikit mau sharing nih kenapa kemarin sempat rame ya ada berita tentang drone yang diturunkan oleh kepolisian menggunakan jammer di area Mandalika, sirkuit Mandalika di Lombok, pas pergelaran pre-season test MotoGP 2022 ini. Dan nanti di pergelaran MotoGP-nya di minggu ini ya, juga bakal disiagakan jammer untuk menurunkan drone-drone yang ada di terbang di sekitaran Mandalika. Jadi sebenarnya kenapa sih nggak boleh nerbangin drone di Mandalika saat ada kegiatan MotoGP? Padahal tentunya teman-teman pengen punya dokumentasi buat baik untuk pribadi maupun di sosial media maupun di YouTube gitu. Tentunya kalau teman-teman update itu kan teman-teman juga bisa membagi update tersebut ke orang-orang banyak gitu ya. Tapi kenapa hal itu dilarang? Nah, jadi yang pertama itu ada di segi keamanan dan ketertiban ya. Tentunya sebagai pembalap juga pasti pembalap-pembalap tersebut nggak akan merasa aman dan nyaman kalau banyak drone yang nggak resmi berkeliaran di sekitar trek dari sirkuit Mandalika. Kenapa? Karena bisa aja karena satu dan lain hal drone-drone tersebut bisa jatuh, mungkin karena baterainya habis ataupun hal-hal yang lainnya eh, yang bisa jatuh ke trek dan bisa menghantam pembalap. Tentunya bakal membahayakan juga ya, pembalap tersebut bisa jatuh, bisa cedera atau bahkan bisa yang lebih fatal gitu. Jadi tentunya tidak aman Nah, dan bisa juga kalau misalnya hal tersebut dibiarkan, banyak drone yang diperbolehkan untuk hilir mudik di area eh, sirkuit track itu adanya drone-drone yang berniat untuk mensabotase gitu-gitu. Jadi untuk merusak pegelaran tersebut atau mencelakai salah satu ataupun ada misi tertentu untuk mencelakai atau membuat pergerakan tersebut jadi gagal gitu. Jadi tentunya hal tersebut tidak diinginkan oleh penyelenggara ya. Terus ada lagi faktor hak siar ya. Jadi tentunya pihak penyelenggara MotoGP yaitu Dorna sudah menjual hak siar dari pegelaran MotoGP ini ke beberapa pihak yang akan menyiarkan. Tentunya seperti yang kita tahu di Indonesia ada Trans7 seperti itu ya. Nah, tentunya karena ada hak siar tersebut, jadi segala macam video yang mengambil pegelaran balapan MotoGP itu harus ada atau harus di bawah kendali dari Dorna karena mereka sudah menjual hak siarnya gitu. Itu juga kenapa kalau teman-teman bisa lihat ke jurnalis-jurnalis yang datang ya ataupun vlogger-vlogger yang datang ketika pegelaran WSBK ataupun pas pre-season test MotoGP kemarin itu diperbolehkan mengambil gambar di area pit tapi tidak boleh mengambil gambar ke area sirkuit atau track di mana ada terjadi balapan ataupun latihan gitu ya, karena memang itu sudah menjadi hak siar atau jualan dari Dorna itu ya. Jadi memang hanya orang-orang khusus yang sudah diberikan hak istimewa untuk menyiarkan, mengambil gambar gitu-gitu untuk dalam pergelaran MotoGP ini. Terus ada lagi, kalau teman-teman sering lihat MotoGP tentunya juga teman-teman sering lihat ada video atau footage yang diambil dari udara yang tentunya itu diambil menggunakan helikopter ya. Jadi sangat berbahaya kalau ada helikopter sementara banyak juga drone yang berkeliaran di atas yang bisa menyebabkan tabrakan
Ya tentunya kalau drone-nya rusak ya emang itu udah jadi apesnya ya, tapi tentunya ada kerugian yang lebih besar, yaitu adalah kalau si helikopternya ini bisa rusak, jatuh, dan bisa mengakibatkan kerugian di nyawa mungkin bahkan yang lebih fatal gitu. Jadi memang disitulah kenapa tidak boleh ada drone yang terbang di sirkuit Mandalika ini. Jadi tadi sedikit pandangan saya aja ya, pandangan saya tentang kenapa sih sebenarnya di MotoGP Mandalika ini yang eventnya udah ditunggu-tunggu, yang cuma setahun sekali ini, para pemilik drone ini nggak boleh nerbangin drone untuk mengabadikan. Nah, jadi itu tadi kurang lebih alasannya seperti itu ya, sepengetahuan saya dan ya setaunya saya lah ya gitu. Bisa bener, bisa juga salah. Jadi kalau teman-teman punya info lebih lanjut lagi mungkin juga bisa bantu tolong tulis di kolom komentar gitu. Jadi kita bisa diskusi bareng. Di sini juga saya nggak maksud menggurui ataupun menyuruh teman-teman gitu, kayak menggurui teman-teman gitu ya, enggak, karena saya juga sendiri di sini juga saya masih newbie, jam terbang saya masih kecil banget, masih rendah banget dalam menerbangkan drone gitu. Jadi ya saya juga terbang drone itu cuma untuk senang-senang aja. Jadi saya nggak ada niat untuk menggurui sama sekali. Nah, kalau teman-teman penghobi terbang kayak seperti saya yang hanya hobi untuk ngambil gambar, tetap harus waspada dimanapun teman-teman terbang, harus melihat kondisi sekitar aman atau enggak buat terbang. Dan kalau teman-teman terbang di properti pribadi, di cagar alam, cagar budaya, museum, ataupun aset vital, objek vital nasional gitu-gitu, tetap harus nanya ke pemilik ataupun pengelola tempat tersebut apakah boleh menerbangkan drone atau enggak gitu ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan berguna. Kalau teman-teman mau diskusi ya, bisa diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.